Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj di malam hari, berangkat dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina. Jarak perjalanan antara Mekah dan Palestina biasa ditempuh 2 bulan menggunakan unta. Para pedagang itu 2 bulan baru sampai. Jumlah kilometernya 1250 km, jauh. Tetapi karena Isra artinya perjalanan malam. Rasulullah dibawa oleh guide yang luar biasa, malaikat Jibril alaihissalam, dan mengendarai binatang surga Burak. Itu ditempuh hanya beberapa menit saja. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi malam di Masjid Raya Baitur Rahman telah diuraikan hikmah-hikmah Isra Mi'raj oleh guru kita Dr. Mufakir Muhammad. Beliau adalah seorang ahli tafsir, kebanggaan kita. Cuma saya tidak sempat mendengar karena saya juga ceramah Isra Mi'raj tadi malam di Masjid Syuhada Langgugu. Kalau pagi ini kita masih bicara Isra Mi'raj untuk mengaktualkan, ya. Kita umat Islam harus aktualkan itu. Mungkin kalau ada yang sama nanti itu kebetulan saja, tapi saya mencoba untuk bercerita yang lain-lain, ya. Yang pertama kita ingin memperkenalkan Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah rumah tertua yang dibangun untuk tempat ibadah manusia. Innal awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatin mukarramah. Rumah yang tua yang mula-mula dibangun untuk ibadah manusia adalah Ka'bah, Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ini rumah tertua itu. Kapan dibangun Masjidil Haram? Masjidil Haram dibangun di zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi sangat lama, sangat tua. Kemudian tenggelam di dalam bumi di zaman Nabi Nuh. Tapi di zaman Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, dicari lagi fundamennya, digali, dibuat lagi Ka'bah itu, ya, bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam.
Kalau kita kembali ke tahun Nabi Adam itu diperkirakan ya 4.000 tahun yang lalu. 4 juta tahun yang lalu. 4 juta tahun yang lalu. Sedangkan Nabi Ibrahim 6.000 tahun yang lalu. Jadi itu rumah tertua. Maaf saya tidak minum sedikit. Jadi alhamdulillah rumah tertua itu kemudian dikembalikan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kiblat kita. Yang kedua kita ingin perkenalkan Baitul Maqdis. Di situ ada Masjidil Aqsa. Arti Aqsa itu masjid yang jauh. Kenapa dinamakan masjid yang jauh? Jauh dari Mekah. Maka disebut oleh orang-orang Arab masjid yang jauh. Masjid Aqsa ini dibangun juga oleh Nabi Adam 40 tahun setelah dibuat Ka'bah oleh Nabi Adam. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Masjidil Aqsa juga dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu adiknya Nabi Ismail. Mana yang kuat keduanya? Sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Yang jelas Masjidil Aqsa itu adalah masjid tertua juga. Jadi setelah Masjidil Haram langsung Masjidil Aqsa yang tertua. Ada satu lagi masjid yang lebih tua lagi ya. Mungkin sama tuanya dengan Ka'bah. Ini masjid ghaib. Ghaib artinya ghaib bermakna jauh, bermakna tidak ada di bumi. Namanya Baitul Ma'mur. Di mana? Di langit yang ke-7. Itu nama masjid Baitul Ma'mur. Kalau Masjidil Haram untuk manusia, Baitul Ma'mur itu untuk para malaikat. Masjidil Haram sebenarnya tidak pernah orang tawaf. Sekarang bagaimana? Ada juga. Walaupun sedikit. Ada Covid, ada juga yang tawaf. Tetapi dalam kitab dikatakan itu kalau bisa kita lihat dengan mata telanjang, jutaan roh-roh aulia para nabi bertawaf terus menerus di Masjidil Haram. Tidak nampak bagi kita. Sedangkan di Baitul Ma'mur, di Sidratul Muntaha, di langit yang ke-7, para malaikat juga tawaf terus menerus memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita umat Islam wajib beriman ini. Wajib beriman dengan Baitul Ma'mur. Kata Imam Nawawi, orang yang mengingkari Baitul Ma'mur itu kafir. Hanya satu manusia ketika beliau hidup pernah salat di dalam Baitul Ma'mur. Yang pernah salat di Baitul Ma'mur 2 rakaat hanya satu manusia. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj. Hanya satu. Ada satu lagi, kakek Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim salat setelah beliau wafat. Nabi Muhammad salat sebelum beliau wafat di Baitul Ma'mur. Dilihat oleh Rasulullah, sekali masuk malaikat itu 70.000. Itu dalam hadis sahih. Tidak pernah kembali, tidak pernah keluar, masuk lagi. Artinya sangat luas Masjid Baitul Ma'mur di angkasa luar, di Sidratul Muntaha.
Sudah kita perkenalkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya. Baitul Ma'mur, 3 masjid. Kita perkenalkan yang keempat, penting juga. Pemandu Isra Mi'raj itu siapa? Gaib. Pemandu Isra Mi'raj itu adalah makhluk yang bernama Jibril. 600 sayap. Raksasa sangat besar. Pemimpin para malaikat. Para malaikat itu tidak bisa dihitung berapa jumlahnya, tapi pemimpinnya adalah Jibril alaihissalam. Tugas utama Jibril diciptakan oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Jadi pemandunya bukan manusia. Seandainya Jibril menggenggam Rasulullah, kemudian mengangkat tangannya, sudah sampai ke langit ke-7. Begitu raksasa malaikat Jibril. Tetapi dalam Isra Mi'raj, Jibril tidak mengangkat langsung Nabi, tapi memandu. Beliau memperkecilkan diri karena beliau bisa merubah-rubah wajahnya, seperti teman Muhammad terbang bersama-sama dengan Burak ke Masjidil Aqsa. Karena perintah Allah itu, Allah yang menjalankan Rasulullah, maka Allah menyebut dalam Al-Quran dengan kalimat yang paling tinggi. Dalam sastra Arab itu, dalam tafsir, kalau Allah memulai dengan subhana, itu maha suci Allah, subhanallah, itu adalah sesuatu yang sangat benar dan sangat penting. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Abdihi itu hambanya Muhammad. Di malam hari, lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di situ terdapat kalimat bi'abdihi, hambanya. Kalau disebut dalam sastra Al-Quran, abdihi itu dengan roh juga dengan jasad. Roh dan jasad. Jadi bukan dengan roh saja. Karena teman-teman kita dari mazhab Mu'tazilah, mereka tidak mengakui Rasulullah Isra Mi'raj dengan jasad, tapi dengan mimpi. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj dengan roh dan jasad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, siapa lagi yang paling penting kita perkenalkan? Sebuah kendaraan yang gaib juga. Gaib artinya bukan binatang dunia. Jadi Burak ini adalah binatang surga, gaib. Dalam hadis sahih digambarkan Burak ini, ya, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Jadi sebesar bigal. Bigal itu atau bahasa Indonesia bigal, ya, itu adalah binatang peranaka. Kuda dengan keledai. Jadi kuda bersebadan dengan keledai, lahir bigal. Lebih tinggi, lebih besar sedikit dari bigal ibunya, tetapi lebih kecil dari ayahnya kuda. Itu bigal. Sebesar itulah Burak. Bentuknya bagaimana? Ya biasa.
seperti badan kuda, seperti badan begal itu, cuma punya sayap. Punya sayap dia. Dalam hadis. Wajahnya bagaimana? Wajahnya seperti begal itu. Bukan seperti anak gadis. Itu yang mengatakan burak itu seperti wajah anak gadis tidak ada di hadis sahih. Ada hadis palsu. Itu menghina Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah itu selalu teringat dengan perempuan. Jadi burak pun digambarkan seperti perempuan. Itu tidak salah. Tidak benar. Dan yang paling kita buktikan bersalahan dengan aslinya begini. Seorang perempuan Jerman, Profesor Annie Marie Schimmel. Dia ahli Islamologi. Dia belajar Islamologi. Karena orang kaya betul, karena dia gajinya besar, dia keliling dunia Islam. Bahasa Arab seperti air. Jarang tahan. Anne Marie Schimmel itu sangat cerdas. Al-Quran bisa dihafal dia. Dia Kristen. Dia tinggal di Turki lama 10 tahun. Tinggal di Mekah, bukan di Mekah, di Jeddah. Tinggal di Kairo, di Pakistan, di Irak, di Iran. Dia menghabiskan 20 tahun untuk menulis riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik karena dia sekarang sudah meninggal, karena dia hidup di zaman modern, sudah punya kamera. Dia foto burak seluruh dunia. Burak yang ada di Indonesia, ke Indonesia juga pernah dia. Burak yang ada di Malaysia, burak yang ada di Mesir, burak yang ada di Turki, burak yang ada di India, yang ada di Kenya, yang ada di Mali, yang ada di Maghribi, Maroko. Dia foto semua. Kemudian dianalisis. Kok burak yang ada di Indonesia dengan Malaysia mirip orang Melayu? Burak yang ada di Pakistan, di India, di Bangladesh mirip orang India. Burak yang ada di Turki mirip wajah Turki. Burak yang ada di Mesir mirip wajah orang Mesir. Oh, ini sudah tidak benar. Dia mencari ulama. Ketemu rektor Universitas Al-Azhar Kairo. Ketemu, ditanya, yang benar di dalam Islam, burak itu tidak pernah dilihat oleh seorang manusia pun, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia lain tidak pernah melihat, kecuali Nabi Muhammad saja. Dan tidak benar, kata ulama besar di Al-Azhar, tidak benar burak itu seperti wajah perempuan. Kalaupun harus benar, sepantasnya burak itu mirip orang Mekah atau orang Palestina. Kenapa di Turki mirip orang Turki, di Afrika mirip orang Afrika? Menunjukkan itu nafsu manusia yang menggores-gores itu. Di Aceh ada Putropang, putunya. Itu baru dibuat tahun 90-an. Jadi saya memperhatikan, kok Putropang ini mirip kali kakak saya. Saya punya kakak sebut Ibu Dahlia Ali Hashmi. Ibu Dahlia Ali Hashmi mirip kali Putropang dengan Ibu Dahlia.
Saya ingin meneliti siapa nih yang melukis. Ternyata yang melukis seorang pelukis terkenal. Beliau adalah bukan orang Aceh. Tidak baik kita sebut ya. Bukan orang Aceh. Orang dari Jakarta, tapi tinggalnya di Luk Semawe. Karena yang menyuruh melukis Pedropang itu Pak Ali Hashmi. Si pelukis itu berdusta. Dia memilih Ibu Dahlia sebagai wajah. Nah, saya protes waktu itu. Maka begitulah pelukis-pelukis burak. Kadang-kadang istri mereka di India. Kadang-kadang istri mereka di Indonesia. Kadang-kadang istri mereka di Afrika. Nah, maka kita ambil kesimpulan lukisan burak itu bukan dari Rasulullah, bukan dari Islam, tapi itu ciptaan dan nafsu manusia. Burak kalau yang paling dekat dengan bahasa Quran adalah burak itu birq, kilat. Jadi tajam sekali terbangnya, cepat sekali, secepat kilat. Jadi Rasulullah ke Palestina itu secepat kilat, pulangnya juga secepat kilat, naik ke langit juga Mi'raj secepat kilat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya habis-habisan kalau menuntut ilmu itu habis-habisan tentang Isra Mi'raj ya. Dan saya menyembunyikan, tidak terlalu berani menyebutkan. Tapi pagi ini saya sebutkan walaupun ada yang marah ya. Kita berpedoman kepada Syekh Muhammad Yusuf Qaradawi. Di dalam kitab beliau ya, Sirah Nabawiyah, fikih Nabawi. Jadi fikih tentang riwayat hidup Nabi. Kata beliau, saya lebih cenderung kepada pendapat beliau. Di dalam Isra Mi'raj itu penuh dengan cerita-cerita dongeng. Semua ulama mengarang cerita untuk kitab-kitab mereka itu laku keras. Dibuatlah cerita-cerita dusta. Hampir 100 cerita tentang Isra Mi'raj tanpa hadis sahih. Yang ada hadis palsu. Ini yang enggak berani saya katakan dulu. Padahal saya sudah ceramah di sini tentang Isra Mi'raj 28 tahun sudah. Jadi enggak berani saya katakan. Okelah malam ini saya katakan. Nanti rujukannya ada sama saya. Kalau ada yang membantah, nanti kita rujuk kepada kitab Profesor Yusuf Qaradawi. Apa kata Profesor Yusuf Qaradawi? Itu cerita Masyitah itu dusta, tidak ada. Bagaimana ditulis oleh ulama, Rasulullah singgah dulu di Mesir, salat 2 rakaat, lalu bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini tempat apa? Harumnya luar biasa. Ini tempat Masyitah, ya kan? Dibakar karena Masyitah itu bertauhid. Dibakar oleh Fir'aun. Maka setelah dibakar, direbus, Masyitah meninggal, inilah harumnya. Kita juga semua yakin itu kan. Padahal Masyitah saja oleh ulama yang menulis itu tidak tahu siapa namanya perempuan itu. Siapa namanya? Masyitah itu bukan nama. Masyitah artinya penyisir rambut. Dikatakan Masyitah itu penyisir rambut anak Fir'aun. Yang kedua, bagaimana kita percaya
Berarti Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram bukan ke Masjidil Aqsa dulu. Padahal Allah menyebutnya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di Palestina, sebelah timur Laut Merah. Sedangkan Mesir, tempat Masjidah itu di balik Laut Merah. Maka kata Profesor Yusuf Qaradawi, Masjidah itu tidak ada sebenarnya. Dulu tidak pernah saya bantah, kenapa? Karena penceramah top juga cerita itu. Kita juga ingin ceramah ini jangan membantah yang punya orang lain. Kalau kita bantah yang punya orang lain itu membantah kita. Maka 28 tahun saya sabar ini malam ini, pagi ini saya ceritakan. Begitu juga sejumlah cerita-cerita lain. Semua ada di kitab Yusuf Qaradawi. Tapi ada hadis-hadis sahih. Hadis sahih hanya 5 cerita yang betul-betul ada. Nah, ini ingat, 5 cerita yang betul-betul ada. Yang pertama, Rasulullah melihat di neraka orang makan nanah, makan darah dan makan nanah. Itu hadis sahih. Kenapa orang itu makan darah dan makan nanah? Atau disebut juga memakan daging yang busuk. Itulah penzina-penzina di dunia. Istrinya ada, ingin istri orang lain. Ada orang yang perutnya sangat besar perutnya. Siapa itu? Pemakan riba. Hadis sahih itu. Ada juga yang membawa di atas kepalanya perempuan yang berbau sangat jijik, ya. Sangat apa? Cukup camp saja. Yang tak. Juga itu perempuan-perempuan yang suka berkhianat kepada suaminya, dia berzina dengan laki-laki lain. Jadi ada hadis-hadis sahih, tetapi hadis palsunya yang sangat banyak. Cerita-ceritanya sangat banyak yang tidak pernah ada dalam Isra Mi'raj, tapi diada-adakan. Nah, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu boleh mencari sendiri. Kitabnya sudah diterjemah dan dijual, ya, di belakang masjid ini. Fikih, ya. Fikih sirah. Jadi fikih tentang riwayat hidup Nabi yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Yusuf Qaradawi. Siapa beliau? Beliau adalah ulama besar dunia Islam. Lahir di Mesir, pernah menjadi dosen di Mekah, di Madinah, kemudian menjadi mufti kerajaan Qatar. Dan beliau meninggal kira-kira 5 tahun yang lalu. Sangat disegani oleh ulama-ulama lain, karena beliau itu sangat tegas. Saya pikir tidak asing bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dengan nama ini, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi beliau membersihkan Isra Mi'raj dari cerita-cerita dongeng. Saya pikir sudah cukup dulu, ya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Ini pesan kepada kaum muslimin semuanya. Mari kita gunakan waktu yang singkat ini, karena kita tidak lama lagi, 2 bulan lagi kita tiba di bulan suci Ramadan. Pesan saya kepada saudara-saudara saya, kaum muslimin semuanya, supaya belajar agama lebih kuat, terutama tentang furu' ibadah, salat wajib, salat sunat. Yang kedua tentang furu' ibadah, tentang puasa. Yang ketiga tentang zakat. Nah, karena di bulan ini 3 ini sangat penting kita gunakan. Beribadah dengan ilmu sangat nikmat, ya. Tapi beribadah tanpa ilmu seperti orang bingung.
maka beribadahlah dengan dalil. Dengan dalil. Dengan Al-Quran, hadis, ya. Tambah lagi dengan pendapat ulama yang siqah, ulama yang benar, ulama yang sangat terkenal, yang teruji ilmunya. Kalau kita beribadah dengan petunjuk guru yang siqah, nikmat. Ibadah itu nikmat. Ini yang kita harapkan. Dan kepada penceramah-penceramah, kalau memang tidak tahu aslinya, jangan ceritakan dongeng-dongeng kepada umat. Umat nanti bingung. Tanpa dalil. Pegah ini, pegah itu. Jadi yang susah umat. Kalau ada dalil sahih, silakan berdakwah. Berdakwah besar sekali pahalanya. Jadi demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.